Cause I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Robbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai sobatku semua, kita ketemu lagi di channel ini. Tahukah sobat jikalau tim Pramac Yamaha mengkonfirmasi bahwa Miguel Oliveira akan mengambil bagian di MotoGP Prancis pada 9-11 Mei akhir pekan ini. Pembalap asal Portugal itu mengalami cedera bahu usai kecelakaan di Argentina yang membuatnya absen balapan di Austin, Amerika, Losail, Qatar, dan Jerez Spanyol, dan test rider Yamaha Augusto Fernandez ditunjuk untuk menggantikannya selama 3 balapan terakhir. Direktur teknis Yamaha Massimo Bartolini menjelaskan betapa pentingnya peran Miguel Oliveira sebagai pembalap berpengalaman bagi tim Pramac. Kini Oliveira akan segera kembali untuk membantu membawa Yamaha lebih dekat ke puncak MotoGP. Sebelum turun ke lintasan di Le Mans, Oliveira akan menjalani pemeriksaan medis terakhir dengan dokter balap pada hari Kamis. Artinya, tim Pramac dapat kembali bersaing dengan line-up pembalap lengkap pada balapan akhir pekan di Prancis. Tim Pramac menjelaskan, Miguel menjalani pemindaian MRI terakhir di Milan pada akhir pekan lalu. Scan tersebut mengonfirmasi pemulihan penuh dari ligamen yang robek di sendi bahu kirinya yang menderita dalam crash di Termas de Rio Hondo. Sejauh ini, Oliveira baru mencetak 2 poin di mana pada balapan pembuka musim di Thailand, pebalap berusia 30 tahun itu menyelesaikan balapan utama di posisi ke-14 tepat di depan Fabio Quartararo. Nah sobatku semuanya, sementara itu, legenda balap Kevin Schwantz hadir untuk menyaksikan balapan Superbike seri keempat musim ini di sirkuit Cremona. Juara dunia 500cc 1993 sekaligus pemenang Grand Prix 25 kali itu awalnya dikenal sebagai pembalap Superbike di Amerika Serikat sebelum menjadi ikon Suzuki di kelas utama. Schwantz berkompetisi di kelas utama, Motorcycle World Championship, mulai dari 1986 hingga 1995 dan selalu bersama Suzuki, tidak pernah pindah ke hati lain. Terkait balapan WSBK, Kevin mengatakan, "Saya ingat teman saya Fred Merkel yang memenangkan 2 gelar dunia pertama. Superbike selalu menjadi ajang balapan yang bagus. Tadi saya sempat bicara dan berkata bahwa menurut saya MotoGP sudah agak membosankan. Jadi saya datang ke sini untuk menonton balapan Superbike." Apakah perbedaan antara pembalap MotoGP dan Superbike sekarang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan zaman ketika MotoGP menggunakan mesin 2 tak dan WSBK menggunakan mesin 4 tak? Menurut Schwantz, transisi dari Superbike ke MotoGP seharusnya lebih mudah saat ini. Karena sekarang teknologinya sudah lebih mirip, dua-duanya pakai 4 tak. Pembalap Superbike lebih mudah beradaptasi ke MotoGP dibandingkan era 2 tak dulu. Sistem elektronik yang ada di Superbike saat ini jelas tidak secanggih yang ada di MotoGP. Namun saya rasa pembalap Superbike bisa langsung terjun ke MotoGP. Toprak Razgatlioglu, Nicolo Bulega, atau siapa saja, tegas mantan pembalap berusia 60 tahun itu. Kevin Schwantz dikenal sebagai pembalap yang memiliki gaya balap yang pembohong. Dia berada di puncak kesuksesan selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai salah satu ikon balap. Menurut Schwantz, siapakah pembalap Superbike saat ini yang dianggap memiliki bakat yang sama dengannya? Saya ingin percaya bahwa saya punya bakat. Namun Toprak menunjukkan bahwa dia dapat melakukan apa saja dengan motor. Dulu saya bisa balapan dan mengendarai motor 500cc. Namun Toprak menunjukkan keterampilan mengendarainya yang luar biasa dengan stop pie atau yang, dan cara dia mengendalikan motor sangat mengagumkan. Bulega sedikit lebih tenang, tetapi kedua petualangan itu saat ini berada di level teratas. Bulega pernah membalap di Moto3 dan Moto2, Danilo Petrucci pernah menang di MotoGP. Membantu dunia Superbike saat ini memiliki banyak,
Jawab mantan asal Texas As itu. Swan yakin bahwa pembalap saat ini yang menggunakan motor 4 tak modern harus bekerja lebih keras secara fisik dibandingkan dengan motor 500cc2 tak legendaris yang dikenal sangat agresif. Ini mungkin mengejutkan karena selama ini banyak orang yang beranggapan motor 500cc lebih sulit dikendarai. Secara fisik, mungkin motor sekarang lebih menuntut. Motor zaman sekarang bisa disebut pemaaf. Dengan elektronik, pembalap dapat membuat kesalahan kecil dan motornya tidak akan langsung meledak, liar dan melontarkanmu ke udara seperti motor 500cc dulu. Tapi pembalap tetap bisa jatuh dan setiap kali jatuh ada kemungkinan akan cedera, pungkas Kevin Swan. Nah sobatku, demi membayar utang 10,4 triliun rupiah, KTM dapat menjual 2 slot MotoGP. Dorna sudah menerima 4 minat serius dari calon pembeli global. KTM sedang tidak baik-baik saja. Pabrikan Austria itu telah berada di tengah skandal kebangkrutan sejak akhir tahun lalu. Tim tersebut sekali lagi berada dalam situasi yang mengerikan, di mana mereka diberitahu bahwa mereka akan berada dalam masalah besar. KTM mewajibkan membayar 600 juta euro, sekitar 10,4 triliun rupiah, kepada kreditur pada 23 Mei 2025 sebagai bagian dari restorasi utangnya, akhir bulan ini. Dan sekarang, setelah keadaan membaik, muncul pembicaraan tentang KTM yang menjual slot partisipasi MotoGP-nya. Hal ini bukan sekedar rumor belaka, namun sudah dalam proses pembahasan dengan Dorna selaku penyelenggara MotoGP. KTM saat ini sedang dalam proses pengalihan hak partisipasi MotoGP yang dipegang kantor pusatnya kepada anak perusahaannya, KTM Racing AG, dan kemudian, dengan Dorna sebagai perantara, negosiasi sedang dilakukan untuk menjualnya kepada investor, perusahaan investasi, yang ingin berpartisipasi di MotoGP. Jika gagal memenuhi kewajiban ini dapat mengakhiri kondisi finansial perusahaan. Citigroup, sebagai penasihat keuangan KTM, sedang mencari investor baru. Beberapa calon pembeli yang disebutkan termasuk perusahaan investasi global seperti Apollo dan BlackRock, serta produsen kendaraan asal Kanada, Bombardier Recreational Products, BRP, dan satu lagi penelitian yang menarik namun tidak bisa diungkapkan ke publik. Dengan menjual, slot partisipasi MotoGP ke perusahaan luar, KTM tidak akan lagi terlibat langsung dalam balapan, sehingga mengurangi beban keuangannya dan memiliki keuntungan karena terpisah dari kewajiban utang perusahaan induknya. Namun perlu diingat, penjualan ini hanya terkait dengan 2 slot yang saat ini dipegang oleh tim pabrikan KTM dengan pembalapnya Brad Binder dan Pedro Acosta, dan disebutkan bahwa 2 slot untuk tim satelit Tech3 tidak akan mempengaruhi secara langsung karena keduanya juga dimiliki oleh Tech3. Namun, penjualan tim pabrikan ke pihak luar diperkirakan akan berdampak pada pasokan mesin dari KTM, dan karena itu Tech3, yang berpartisipasi dengan status motor pinjaman dari KTM, tetap akan berdampak buruk meskipun kecil. Terkait dengan 2 slot tim pabrikan yang hendak dialihkan atau dijual oleh KTM, nampaknya sudah ada 4 perusahaan yang menyatakan minatnya untuk membeli, sehingga sah-sah saja jika ini hanya sebagai investasi dan tim balap bisa terus melaju sambil mewarisi merek dan perlengkapan KTM. Namun jika slot kepesertaan tersebut dibeli oleh pabrikan lain, ada kemungkinan KTM, 2 dari 4 slotnya, akan hilang, dan jika itu terjadi, KTM sendiri tidak akan mampu bertahan di MotoGP jika hanya menjadi penyedia mesin untuk tim satelit Tech3. Terkait slot penjualan partisipasi tim pabrikan KTM, sepertinya pembalap F1 Lewis Hamilton tidak terlibat seperti yang dikabarkan sebelumnya. Sehingga jika penjualan ini dilakukan ke perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan dunia balap, maka citra KTM sebagai pembalap, setidaknya di jalan raya, akan ikut terdampak. Berdasarkan informasi yang sudah beredar, masa depan KTM terutama keikutsertaannya di MotoGP belum sepenuhnya jelas. Namun apabila semua negosiasi tuntas dengan rapi, KTM akan tetap eksis seolah tidak terjadi apa-apa dan bisa terus berpartisipasi di MotoGP. Di sisi lain,
Jika semua negosiasi gagal, KTM akan bangkrut dan menghilang dari MotoGP, yang akan menjadi masa depan terburuk yang mungkin terjadi. Kekacauan grup KTM yang tidak pernah berakhir. Batas waktu pinjaman di akhir bulan ini merupakan peringatan bahaya yang tidak dapat dihindari, dan jika mereka melakukan satu kesalahan saja dalam prosedur pemulihan ini, kehancuran yang tidak terbayangkan bisa terjadi di depan mata mereka. Terutama nasib Binder dan Acosta. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wa afwa indal hisab, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. I won't stop till I hear him say